Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran IPA bersama Bu Junita. Kali ini Ibu akan masih dalam bab getaran dan gelombang. Kalau pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai getaran, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai gelombang. Silakan kamu catat di buku catatan kamu, lalu cermati dengan teliti apa yang Ibu jelaskan. Ya, sebelum kita mulai masuk materi, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita masuk ke materi yaitu tentang gelombang. Nah, mungkin gelombang ini kamu sering dengar ya. Ada gelombang air laut misalnya yang sering kamu dengar, gelombang air laut, lalu gelombang yang sebagai yang lain-lain. Nah, untuk gelombang ini contohnya, ini Ibu ambil dari buku paket IPA kamu. Jadi, kalau misalnya kamu memukul panci di dekat wadah berlapis plastik yang di atasnya ditaruh segenggam beras, maka berasnya ini akan bergetar. Kenapa bisa berasnya itu ikut bergetar? Karena di sini ketika kamu memukul panci tersebut, akan ada energi getaran yang dihasilkan dari panci. Nah, energi ini akan merambat, sehingga plastik juga ikut bergerak. Lalu, dalam bentuk apa sih energi getaran itu merambat? Nah, energi getaran ini merambat dalam bentuk gelombang. Pada perambatan gelombang itu ada energi. Sedangkan zat perantaranya tidak ikut merambat, jadi cuma ikut bergetar. Jadi ketika kamu memukul panci, ada energi yang merambat melalui panci tersebut. Tapi pancinya itu nggak ikut membentuk gelombang atau tidak ikut merambat, hanya bergetar saja gitu. Nah, sama juga seperti saat kita mendengar, getaran itu akan merambat dalam bentuk gelombang yang membawa sejumlah energi sehingga sampai ke telinga kita atau sampai ke sistem saraf kita dan menghubungkan ke otak. Energi itu, berdasarkan energinya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis. Itu ada gelombang mekanis dan juga ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanis itu memerlukan medium atau perantara. Misalnya, gelombang pada tali, ya. Kalau misalnya kalian iseng, pasti pernah iseng mainan tali bersama teman kalian. Nah, itu ada perantaranya. Perantaranya adalah tali. Lalu gelombang air, di sini perantaranya adalah air. Untuk gelombang bunyi berarti perantaranya adalah udara. Ya, bisa udara atau bisa juga kalau kalian tepuk meja itu kan menghasilkan bunyi, berarti perantaranya ada di meja dan juga ada di udara. Sedangkan kalau gelombang elektromagnetik nih, ya itu adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. Jadi dia tidak memerlukan medium. Kalau tadi gelombang mekanis dia memerlukan medium, kalau misalnya gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium, contohnya adalah gelombang cahaya, ya atau radiasi cahaya. Itu tidak perlu medium. Nah, pada saat ini kita yang akan mempelajari gelombang mekanis, yaitu gelombang yang memerlukan perantara. Contohnya adalah gelombang getaran pada tali, yaitu contoh kalau misalnya kalian bermain tali dengan temanmu, jadi berdua, yang satu pegang ujung tali, yang satu lagi juga pegang ujung talinya. Nah, ketika talinya itu diberikan gerakan ke atas, maka tali akan membentuk sebuah gelombang. Nah, di sini gelombang itu merambat menghantarkan energi, tapi mediumnya itu tidak ikut merambat, cuma menghantarkan energinya aja. Berdasarkan arah rambat dan arah getarannya, ya, gelombang itu dibedakan menjadi gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal yang akan kita pelajari sekarang, untuk gelombang longitudinal akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, gelombang transversal itu ketika tali diberikan simpangan, ya. Tadi yang Ibu bilang diberikan gerakan ke atas atau ke bawah, maka tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Gambarnya seperti ini, ya.
Yang berwarna hijau ini adalah talinya. Ketika talinya kalian beri simpangan ke atas, ya, ini gelombang warna hijaunya dia ke atas terlebih dahulu. Nah, ini arah geraknya itu adalah ke arah atas, sama seperti yang tadi dibilang. Arah getarannya adalah ke arah atas. Sedangkan arah getarnya itu ke arah samping. Jadi, kita menggerakkannya dia ke atas, tapi talinya itu menghantarkan energi ke arah samping. Jadi tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini adalah arah gerak. Ini adalah arah rambat. Atau arah getar sama arah rambat. Oke, nah sekarang kita lanjut. Terdapat beberapa besaran yang bisa kita dapatkan berdasarkan gambar gelombang transversal. Yang pertama adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari gelombang. Seperti tadi, kalau misalnya kita gerakan tali ke atas, maka itu ada simpangannya. Nah, simpangannya seperti apa sih, Bu? Nah, kalau misalnya dari gambar simpangannya atau gambar yang ada di sini, simpangan itu atau amplitudo itu diketahui dari sini. Panjang ini tuh berapa? Atau kalau misalnya dalam soal bisa juga dia nulisnya di sini. Misal dia nulisnya di sini diketahui 0,5 meter, berarti amplitudonya adalah 0,5 meter. Atau dari sini ke sini bisa juga 0,5 meter. Nah, simpangannya itu cukup yang ini saja atau ini saja, bukan digabung. Karena simpangan terjauhnya. Gitu. Nah, untuk yang ke bawah dia hanya dihasilkan akibat dari simpangan yang ke atas tadi. Contohnya, di sini dari B aksen, B kutip ke B. Ya, tadi Ibu bilang dari B kutip ke B. Lalu bisa juga dari D aksen ke D atau F ke F aksen. Ini ke sini. Itu menggambarkan bahwa dia adalah amplitudo. Ingat ya, amplitudo itu hanya bagian atasnya saja atau hanya bagian bawahnya saja. Tapi kalau dalam soal biasanya yang diketahui itu di bagian atasnya seperti ini. Gitu, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita lanjut ke banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang atau N. Kalau kemarin kita belajar tentang banyaknya getaran, ini adalah banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang itu bisa dihitung dari banyaknya lembah dan juga banyaknya bukit. Tapi syaratnya di sini harus full satu lembah, satu bukit. Ya, jadi satu gelombang itu menempuh satu bukit dan satu lembah. Contohnya di sini A, B, C, D. Ya, kita lihat. Banyaknya gelombang. Nah, jadi banyaknya gelombang itu seperti ini. Satu bukit, satu lembah. Ini satu gelombang. Nah, kalau dari A, B, C, D, E berarti dia satu gelombang. Lalu boleh juga E, F, G, H, I. Nah, ini juga satu gelombang. Nah, kalau misalnya begini. Bu, gimana kalau kita mulai dari dari B? Dari B sini ya. Bisa. Di sini kan dia cuma setengah doang nih dapatnya. Setengah bukit. Berarti B, C, D, E, F. Ya. Nah, ini dia kalau kita gabung sama ini, maka akan menjadi satu bukit. Paham? Nah, atau syaratnya kayak gini nih. Pokoknya ada 4 bagian seperti ini. Gitu. Sekarang kalau kita mulai dari C, boleh nggak? Boleh juga. Dari C, berarti C, D, E, F, G. Nah, itu juga satu gelombang ya. Ada 4 bagian seperti ini. Gitu, bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, untuk waktu tempuh gelombang nanti biasanya akan diketahui di dalam soal.
Ya, ada di bagian gambar-gambar sininya. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, kalau misalnya di gambar ini ada berapa banyak gelombang sih? Coba kita hitung ya, dari pertama. 1 sampai sini. 2 sampai sini. Nah, ini cuma 1/4 nih. 0,25 ya, atau 1/4 atau 0,25. Berarti di sini N-nya atau banyak gelombangnya itu adalah, tadi berapa? Ini 1, lalu ini ada 2, lalu tambah ini, berarti 2,25 gelombang. Oke, bisa ya? Baik, kita lanjut. Diketahui nanti akan ada waktu tempuh. Nah, itu biasanya ada di dalam soal. Lalu ada periode dan frekuensi. Periode kita udah belajar. Rumusnya adalah N bagi T, yaitu banyaknya gelombang dibagi dengan T atau waktu. Ada frekuensi, yaitu periode tadi waktu tempuh dibagi dengan banyaknya gelombang. Untuk frekuensi itu banyaknya gelombang dibagi waktu. Lalu ada panjang gelombang atau lambda, simbolnya seperti ini. Ya, lambda. Nah, lambda ini syaratnya itu hanya panjang 1 gelombang. Hanya panjang 1 gelombang. Contohnya, sini kalau Ibu gambarkan, oke, misal, ya, perhatikan ya gambarnya. Dari sini sampai sini misalnya. Ini Ibu misalkan dia ada 4 meter. Nah, untuk menentukan berapa sih lambdanya, ingat, lambda itu tadi hanya panjang 1 gelombang. Ya, cuma panjang 1 gelombang. Kalau misalnya dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu kan tadi dia 2 gelombang. Berarti kalau 1 gelombangnya aja, misalnya ininya saja, ini berapa meter? Kita tinggal bagi, 4 dibagi dengan 2 gelombang. 2 gelombang yang dari sini nih. Ya, 4 meter dibagi dengan 2 gelombang. 4 bagi 2, berarti dia ada 2 meter. Berarti panjang 1 gelombangnya atau lambdanya itu hanya 2 meter. Ya, tadi patokannya ingat, lambda itu panjang 1 gelombang. Di sini yang sering salah. Oke. Lanjut, cepat rambat gelombang atau V. Nah, ini bisa kita cari pakai rumus ya. Yaitu rumusnya V sama dengan lambda per T atau per periode, atau bisa juga V sama dengan frekuensi dikali dengan lambda. Satuannya nanti bisa meter per sekon atau sentimeter per sekon. Ya, tergantung yang diketahui di dalam soal. Baik, sekarang Ibu akan masuk ke contoh soalnya supaya kamu bisa lebih paham. Ya, contoh soal ini Ibu ambil dari latihan di buku paket, ya, di bagian esai. Pertama, di sini ada gambar sebuah gelombang transversal A, E, B, F, C, G, D. Nah, pertanyaan pertama, berapakah jumlah gelombang pada gambar di atas? Kalian bisa hitung tadi, kalau jumlah gelombang berarti N-nya ya. N-nya berapa? Kita hitung. 1 sampai sini. Lalu ini hanya ada 1 bukit, berarti setengah. Ya, pertama ada 1, di sini ada 0,5 atau setengah. Berarti kita tinggal tambahin aja, 1 ditambah 0,5 berarti 1,5 gelombang. Oke, bisa paham ya? Sekarang amplitudo atau A. Nah, tadi jarak dari titik tengah sampai ke atas itu adalah 2 cm. Berarti A-nya adalah 2 cm. Selanjutnya periode gelombang. Periode itu kan T besar sama dengan T kecil dibagi N. Nah, T kecilnya berapa? N-nya kita bisa pakai yang ini.
Atau bisa juga pakai, oh boleh nggak ya Bu kalau misalnya cuma sampai C aja, dari A sampai C, waktunya pakai yang ini. Boleh. Atau misalnya mau sesuai gambar juga boleh. Kalau sesuai gambar berarti T-nya itu adalah yang 2,25. Dibagi dengan N-nya 1,5. Berarti kita tinggal hitung 2,25 dibagi 1,5 itu adalah 1,5 sekon. Atau boleh juga, Bu boleh nggak kalau kita pakai yang di C aja patokannya, nanti waktunya pakai 1,5. Boleh. Berarti T-nya itu kan T bagi N. T-nya 1,5 dibagi N-nya, kalau dari A, E, B, F, C sampai C, berarti kan dia cuma satu gelombang. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 1,5 juga. Jadi sama. Gitu. Jadi boleh lihat patokan dari pertanyaan dalam soal atau patokan di gambarnya aja pakai satu gelombang. Gitu. Nah, selanjutnya panjang gelombang. Tadi panjang gelombang adalah lambda. Ingat, lambda itu adalah panjang satu gelombang. Ya, jadi cukup satu gelombang. Ini Ibu hapus dulu. Oke. Nah, di sini gambarnya agak kurang jelas ya. Kita batasin aja sampai sini. Supaya dia sampai ujung sini. Nah, ini anggaplah dia X-nya. X-nya 30 cm dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Tadi panjang gelombang berarti X-nya dibagi dengan N. X-nya adalah 30 cm. N-nya atau banyak gelombangnya adalah 1,5, berarti 1,5 ya. Nah, 30 cm dibagi 1,5 berapa? Berarti 20 cm. Jadi panjang satu gelombang itu hanya 20 cm. Anggap saja dari gambar A sampai C itu adalah 20 cm. Gitu. Nah, sekarang kita ke cepat rambat. Cepat rambat tadi rumusnya adalah V. V adalah, karena di sini ada periode dan ada lambda, berarti kita pakai rumus yang pertama, periode dibagi lambda. Periodenya 1,5, lambdanya dibagi dengan 20. Nah, 1,5 dibagi dengan 20 berapa? Sorry. Ini kebalik ya rumusnya ya. Ibu hapus dulu. Ya, rumusnya yang benar adalah V sama dengan lambda dibagi dengan T. Berarti 20 cm dibagi dengan 1,5. Berapa 20 dibagi dengan 1,5? Hasilnya adalah 13,3 cm per sekon. Karena dia diketahuinya di sini adalah sentimeter. Ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Silakan kamu catat dengan rapi, lalu nanti upload ke link yang Ibu berikan. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.